Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Sedikit saya memulai kajian ini dengan menukil satu keutamaan seorang wanita. Disebutkan indama takunu ibnatan fa innaha taftahu baban minal jannah liwalidiha. Yang pertama, hebatnya seorang wanita itu ketika masih anak-anak saja, fa innaha taftahu baban minal jannah. Dia adalah pembuka pintu surga bagi orang tuanya. Kan hebat, ini nyeramahin ahli surga nih. Kan berat-berat ini Aziz nih. Yang kedua, wa indama takunu zaujatan fa innaha tukmilu nisfu dini zaujiha. Ketika seorang wanita udah beranjak dewasa, kemudian nikah. Ketika nikah, seorang wanita ini menjadi seorang istri. Maka fungsi istri adalah tukmilu nisfu dini zaujiha, penyempurna setengah dari agama suaminya. Luar biasa. Itu dua kehebatan, baru satu dan dua nih. Yang ketiga apa lagi? Wa indama takunu umman, dan ketika seorang wanita menjadi ibu. Nah, fa innal jannata tahta aqdamiha, maka sesungguhnya surga ada di bawah telapak kakinya. Terus, lau arafa kulla syahsin makanahu al-mar'ah al-haqiqah fil Islam lasaru ayatanafasu fi ri'ayatihim laha. Sekiranya orang-orang tahu kedudukannya seorang wanita dalam Islam begitu mulia dan istimewa, tentu tidak ada satu orang pun yang berani kurang ajar, apalagi sampai menyia-nyiakan seorang wanita. Karena memang istimewa. Ketika masih kecil, ketika beranjak dewasa, apalagi sudah menjadi seorang ibu. Maka untuk menjadi seorang wanita yang luar biasa, tentu harus tahu ilmunya. Ada banyak hal, ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslimah agar keistimewaan ini senantiasa terjaga. Yang pertama, dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali, dinukilkan dari kitab I'anatul Talibin. Kitabnya tebal, jadi saya nggak turunin. Takutnya malah sempit, ini gambarnya ketutupan kitab ya, Aziznya nggak kelihatan. Wa yajibu 'alal mar'ati ta'allumu ma tahtaju ilaihi ahkamul haid wal istihadah wan nifas. Wajib bagi seorang wanita itu belajar hal-hal yang harus diketahui terkait dengan apa? Hukum-hukumnya haid, istihadah, nifas. Ini penting banget. Karena ini kunci seorang wanita akan menjadi pribadi yang mulia. Sebab seorang wanita kok nggak tahu hukum-hukum haid, paling sedikit berapa hari, paling umum berapa hari, paling lama berapa hari. Kemudian masa suci paling sedikit berapa hari. Ini hukumnya wajib dan tidak boleh diwakilkan. Paham dengan ilmu ini, nggak boleh fardu kifayah. Yang penting ada yang paham, kemudian saya bodoh, nggak apa-apa, nggak bisa. Ini sifatnya fardu ain. Setiap seorang wanita wajib paham ini. Nah, sampai-sampai fa in kana zaujuha 'aliman lazimahu ta'limaha. Dijelaskan di sini, sekiranya seorang wanita ini punya suami alim, pinter, ngantren, syukur ustadz ya, bisa lebih dulu paham tentang ilmu ini, wajib suaminya itu mengajarkan pada istrinya. Yang mengajari siapa? Suaminya, wajib hukumnya. Maka jadi seorang istri itu enak sebenarnya. Kalau suaminya alim, kok istrinya nggak ikut alim, suaminya yang nanggung dosa. Enak nggak jadi ibu-ibu ya? Luar biasa, beruntunglah jadi ibu-ibu. Selanjutnya di sini, wa illa falahal khuruj li su'alil ulama bal yajib. Kalau sekiranya suaminya kok kebetulan nggak alim, nggak ngerti lah hukum-hukum agama, maklum dulu nggak nyantren,
dulu nggak belajar agama di pesantren. Jadi hukum-hukum yang begitu tentang haid, istihadah, nifas, wiladah nggak paham tuh. Maka seorang istri keluar untuk ngaji, datang ke majelis ilmu, bertanya kepada orang alim, kepada kiai, ajengan, ustadz, yajibu. Itu hukumnya wajib. Nah, wa yahrumu 'alaiha man'aha, dan haram untuk seorang suami yang nggak ngerti melarang istrinya untuk keluar dan belajar, kecuali misalnya suaminya ini cemburuan. Mudah-mudahan ibu-ibu suaminya nggak cemburuan ya. Nah, ngelarang nggak usah ngaji, untuk apa ke majelis taklim, wah gaduh aja, seragamnya bikin gaduh misalnya. Dilarang tuh istrinya belajar ke majelis ilmu, dilarang keluar datang ke ustadz atau kiai. Boleh ngelarang, tapi wa yahrumu 'alaihi man'aha illa ayas'ala, kecuali dia sendiri yang pergi ke ustadz, ke kiai, ke ajengan, ayas'ala huwa wa yahbiruha fatastaghni dzalik. Boleh ngelarang, tapi suaminya lah yang belajar ke kiai, belajar ke ustadz, belajar ke ajengan, datang ke majelis ilmu. Kalau sudah pinter, ditransfer tuh. Nih mah, nih dek, nih say, terserah lah manggilnya apa, say atau ton, saya nggak tahu lah ya. Ibu-ibu tahu nggak panggilannya? Tapi jangan di baris. Nanti ya say, ya ton gitu kan, nanti jadi saya ton. Ibu-ibu jangan senyum-senyum ya. Dengerin dulu. Nah, boleh suaminya yang pergi, kalau udah pinter, ditransfer. Ini loh deh, aku habis ngaji dari kiai, bahwa yang namanya haid itu ini, yang namanya istihadah itu ini. Nah, karena hari ini ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di usia yang sudah bukan lagi muda. Kalau masih muda mungkin masih bisa dimaklum, apalagi masih remaja. Ini sudah tidak lagi muda. Hukum-hukum seperti ini belum tahu ya, belum paham. Boharoh nggak ngerti. Terus bagaimana ibadah-ibadah yang lain? Padahal untuk sholat menjadi sah, syarat sahnya sholat adalah harus paham tentang toharoh.